warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang konsep aljabar. Dan yang kita pelajari adalah konsep aljabar dan operasi hitung bentuk aljabar. Nah, kita akan berbicara dulu tentang undian berhadiah bank. Jadi kita tahu ya bahwa pada saat ini itu banyak bank yang memberikan berbagai macam bentuk hadiah untuk menarik nasabah. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi misalnya sebuah bank itu mengadakan undian berhadiah bagi nasabahnya. Nah, bank tersebut memberikan hadiah 1 juta rupiah sebagai hadiah undian mingguan dan 5 juta rupiah sebagai hadiah undian bulanan. Nah, sekarang bagaimana mengetahui jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh bank tersebut dalam setahun? Nah, sekarang jika hadiah mingguan itu dinyatakan dengan X, kemudian hadiah bulanannya kita nyatakan dengan Y, maka jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh bank tersebut dalam setahun, kita tahu ya bahwa setahun itu kan 12 bulan atau terdiri dari 52 minggu ya. Jadi jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh bank tersebut dalam setahun itu dapat dituliskan dalam bentuk 52X ditambah 12Y. Nah, bentuk ini jadi 52X ditambah 12Y, itulah yang disebut dengan bentuk aljabar. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian bentuk aljabar, kemudian menjelaskan unsur-unsur bentuk aljabar, melakukan operasi hitung pada bentuk aljabar. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan bentuk aljabar? Jadi, bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya itu memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contohnya, nah, misalnya suatu bilangan jika dikalikan 3 kemudian ditambah 5, hasilnya adalah bilangan 17. Nah, dalam hal ini kita kan belum tahu ya bilangan itu berapa. Di mana bilangan itu kalau dikalikan 3 kemudian ditambah 5 hasilnya adalah 17. Oleh karena itu, karena kita belum tahu, maka kita misalkan bilangan yang belum diketahui itu adalah X. Sehingga kalimat ini jika ditulis dalam bahasa matematika itu akan menjadi 3X ditambah 5 sama dengan 17. Jadi 3 kali suatu bilangan ditambah 5 hasilnya 17. Contoh yang kedua, panjang suatu persegi panjang itu 5 lebihnya dari lebar persegi panjang itu. Nah, jadi di sini kelihatan sekali bahwa panjangnya lebihnya itu 5 cm atau 5 ya. 5 lebihnya dari lebarnya, sehingga dapat kita tuliskan bahwa panjang itu sama dengan lebar ditambah 5. Contoh yang ketiga, 2 kali panjang sisi pertama suatu segitiga dikurangi 5 kali panjang sisi kedua itu sama dengan 6. Jadi jika kita misalkan panjang sisi pertama suatu segitiga itu X, kemudian sisi keduanya itu dinamakan Y, maka dapat kita tuliskan kalimat ini menjadi dalam bahasa matematikanya 2 kali panjang sisi pertama tadi X ya, berarti 2 kali X dikurangi 5 kali panjang sisi keduanya Y, jadi dikurangi 5Y menjadi sama dengan 6. Jadi 2X dikurangi 5Y sama dengan 6. Contoh yang keempat, selisih umur Naya dan kakaknya adalah 8 tahun. Nah, di sini berarti kan kita tahu ya, pasti kakaknya nanti umurnya lebih banyak dibandingkan Naya. Nah, sekarang
Karena selisih berarti pasti operasinya adalah pengurangan, sehingga kalimat ini jika kita tulis dalam kalimat matematika adalah K dikurangi N sama dengan 8. Nah, kemudian kita lanjutkan pada unsur-unsur pada bentuk aljabar. Nah, perhatikan bentuk berikut ini. Di sini ada 2x dikurangi 5y ditambah 6. Nah, pada bentuk ini perhatikan di sini ada huruf x. Kemudian juga ada huruf y. Nah, huruf x kemudian huruf y ini disebut variabel atau peubah. Nah, jadi variabel atau peubah itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi kalau misalnya saya sebutkan 12, berarti kan sudah pasti ya bahwa nilainya 12. Tapi kalau saya sebutkan 2x, nah kita berarti kan belum tahu berapa sih itu sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi x itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, variabel itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Bisa X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R, dan sebagainya. Nah, kemudian ini di sini ada 6. 6 ini berdiri sendiri tanpa ada hurufnya ya. Nah, perhatikan. Nah, 6 ini itu disebut konstanta. Jadi konstanta itu adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi hanya angka saja tanpa huruf ya. Itu disebut konstanta. Kemudian di sini ada lagi bilangan 2. Kemudian juga negatif 5. Nah, 2 dan negatif 5 ini yang berada di dekat variabel ini itu disebut dengan koefisien. Nah, koefisien berarti adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Jadi dia koefisien itu adalah angka yang letaknya mendampingi variabel ya, disebut koefisien. Kemudian kita akan berbicara tentang suku. Nah, kita tadi sudah mengenalkan kata suku. Jadi suku itu adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada suatu bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, di sini ada 2 macam, yakni suku sejenis dan suku yang tidak sejenis. Untuk suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya sama. Jadi suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya sama. Contohnya, misalnya di sini 3x. Nah, itu berarti sejenis dengan 8x. Nah, jadi kenapa sejenis? Karena memuat variabel yang sama, yakni variabel x. Contoh lain adalah 6p. 6p itu sejenis dengan negatif 2p karena variabelnya sama, yakni p. Gitu ya. Kemudian ada suku sejenis, ada suku tak sejenis. Nah, suku yang tidak sejenis ini yakni adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya itu tidak sama. Contohnya, kalau misalnya di sini diberikan 2x itu tidak sejenis dengan 5p. Kenapa? Karena variabelnya tidak sama. Satunya x, satunya p. Nah, berarti ini tidak sejenis. Begitu juga dengan misalnya di sini 9p kuadrat dengan negatif 7p. Walaupun di sini variabelnya sama-sama p, tetapi kita lihat
pangkatnya tidak sama. Jadi di sini satunya P kuadrat, satunya P saja. Berarti ini juga tidak sejenis. Kemudian ada istilah suku satu. Nah, suku satu itu maksudnya adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya 4x. Nah, itu saja. Kemudian hanya 7x kuadrat. Nah, itu aja. Jadi dia berdiri sendiri, 4x. Nah, begitu saja. Jadi soalnya cuma itu aja. Nah, kemudian kalau suku 2 itu adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Jadi hanya menggunakan satu operasi hitung saja. Jadi contohnya misalnya 4x ditambah 5. Kalau kita lihat 4x ditambah 5 berarti ini kan ada satu operasi hitungnya, yakni tambah. Nah, operasi hitung ini akhirnya memisahkan dua buah suku, yakni 4x dan 5. Nah, 4x dan 5 inilah yang membuat bentuk ini dikatakan sebagai suku 2. Begitu juga untuk 7x kuadrat ditambah 3x, ini berarti juga suku 2. Kemudian kita lanjutkan ke suku 3. Jadi suku 3 itu adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Jadi kalau suku 2 itu 4x ditambah 5 contohnya, jadi hanya satu operasi hitungnya. Kalau suku 3, suku 3 itu dihubungkan oleh dua operasi hitung. Contohnya 4x ditambah 5xy dikurangi 6y. Jadi di sini ada dua operasi hitungnya. Nah, jadi bisa tambah sama kurang, atau hanya tambah dengan tambah, atau kurang dengan kurang, dan sebagainya. Nah, dua operasi hitung inilah yang akhirnya memisahkan tiga buah suku. Jadi ada 4x, ada 5xy, ada yang 6y. Makanya bentuk ini dikatakan suku 3. Begitu seterusnya ya. Masuk suku 4, suku 5, dan seterusnya. Nah, kita lihat sekarang contoh yang pertama. Tentukan koefisien x dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Bentuk yang A ini 3x ditambah 5. Nah, berarti ini jelas ya, koefisien X. Nah, berarti kita lihat untuk yang 3x ya. Berarti ini variabelnya X, koefisiennya adalah 3. Kemudian konstanta. Jadi konstanta itu kan yang bilangan saja ya. Nah, itu berarti 5. Nah, kemudian untuk yang B, 2x kuadrat ditambah x dikurangi 7. Nah, di sini variabelnya ya ini adalah x, tapi satunya x kuadrat, satunya hanya x. Dan yang ditanyakan yang koefisien yang x saja. Berarti koefisiennya adalah, kalau 3x kan jelas ya, koefisiennya 3 karena bilangan yang terletak di dekatnya variabel itu 3. Tapi kalau hanya x saja, nah di situ kan tidak ada bilangannya ya. Kalau tidak ada bilangannya, itu artinya adalah 1. Jadi x dengan 1x itu sama. Sehingga pada soal ini koefisien x-nya itu adalah 1 dan konstantanya adalah negatif 7. Contoh yang kedua, tentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar 2xy ditambah 7x kuadrat y ditambah 8xy ditambah 5x kuadrat y. Nah, dari bentuk ini sekarang kita lihat variabel-variabel yang sama. Jadi kayak 2x berarti kan variabelnya sama dengan 8xy. Artinya 2xy dengan 8xy itu dikatakan sejenis. Jadi sukunya sejenis. Nah, begitu juga untuk 7x kuadrat dengan 7x kuadrat y dengan 5x kuadrat y. Nah, ini juga variabelnya sama persis, sehingga dua bentuk ini itu juga dikatakan suku yang sejenis. Nah, sekarang kita lanjutkan pada operasi hitung
pada bentuk aljabar. Yang pertama kita pelajari adalah tentang penjumlahan dan pengurangan. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan itu hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jadi, hanya pada suku-suku yang sejenis. Ini yang perlu dipahami. Jadi contohnya, tentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar berikut ini. Yang A, 3x ditambah 5y dikurangi 7x ditambah 6 dikurangi 2y. Nah, di sini langkah pertama kita lihat untuk suku-suku yang sejenis. Di sini kita lihat 3x sejenis dengan negatif 7x. Kemudian kita dekatkan. Jadi yang sejenis kita dekatkan letaknya. Jadi 3x dikurangi 7x. Kemudian selanjutnya 5y. 5y ini sejenis dengan negatif 2y. Nah, karena sejenis, letaknya kita dekatkan juga. 5y dikurangi 2y. Nah, sekarang tinggal 6. 6 tidak ada temannya ya, jadi kita tinggal tuliskan langsung. Nah, jika sudah kita letakkan dalam posisi dekat seperti ini, yang sejenis ya, nah barulah kita bisa melakukan proses penghitungan. Ya, seperti ini, 3x dikurangi 7x berarti sama saja dengan 3 dikurangi 7, berarti kan negatif 4. Jangan lupa ada variabelnya x, sehingga 3x dikurangi 7x hasilnya adalah negatif 4x. Kemudian 5y dikurangi 2y itu 3y, dan 6 tetap. Nah, hasilnya berarti adalah negatif 4x ditambah 3y ditambah 6. Kemudian untuk yang B, 2xy ditambah 7x kuadrat y dikurangi 8xy ditambah 5x kuadrat y. Dengan cara yang sama, kita cari dulu untuk variabel-variabelnya yang sejenis atau sukunya yang sejenis. Kemudian setelah itu kita dekatkan letaknya. Di sini 2xy sejenis dengan negatif 8xy. Nah, berarti kita dekatkan. Kemudian 7x kuadrat itu sejenis dengan 5x kuadrat y. Nah, itu kita dekatkan. Nah, setelah itu baru kita lakukan penghitungan. 2xy dikurangi 8xy berarti negatif 6xy. 5x kuadrat y ditambah 7x kuadrat y itu 12x kuadrat y. Nah, seperti itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Contoh yang C, tentukan nilai x pada bentuk aljabar berikut. 7x dikurangi 6 sama dengan 6x ditambah 4. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa sih nilai x-nya. Nah, caranya adalah kita masih ingat bahwa untuk suku-suku yang sejenis itu letaknya lebih mudah kalau kita mudah melakukan penghitungan jika kita meletakkan berdekatan. Nah, di sini di ruas kiri itu ada 7x, di ruas kanan ada 6x. Berarti 7x dan 6x itu sekarang harus kita dekatkan. Nah, untuk biar dekat, nah maka 6x di ruas kanan itu harus kita hilangkan atau kita nolkan. Nah, supaya 0, 6x berarti kan harus dikurangi 6x. Nah, seperti itu ya. Jadi 6x harus dikurangi 6x biar 0. Nah, karena ruas kanan itu dikurangi 6x, maka kita harus adil. Ruas kiri juga harus dikurangi 6x. Nah, seperti itu. Jadi ruas kanan dikurangi 6x, ruas kiri berarti juga harus dikurangi 6x. Kemudian termasuk juga itu yang konstanta. Di ruas kiri ada, nah itu dikurangi 6. Nah, itu harus didekatkan dengan 4 karena sama-sama konstanta. Nah, supaya di ruas kiri itu hilang atau 0 berarti kita tambah dengan lawannya. Jadi kalau itu dikurangi 6 berarti kita tambah 6. Jika ruas kiri kita tambah 6, maka ruas kanan juga harus kita tambah 6. Jadi harus adil ya. Sehingga dapat kita peroleh 7x dikurangi 6x itu kan 1x. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa 1x itu sama saja dengan x saja.
Nah, berarti 7x dikurangi 6x itu 1x. Kemudian negatif 6 ditambah 6 kan 0. Di ruas kanan 6x dikurangi 6x itu 0. Nah, kemudian untuk 4 ditambah 6 hasilnya 10. Sehingga kita peroleh x sama dengan 10. Ada langkah yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan cara di atas. Jadi kita lihat sekarang di sini 6x. 6x itu kan di ruas kanan dan dia bernilai positif. Karena tujuan kita adalah mendekatkan dengan 7x, berarti kan dipindah ruasnya. Maka karena harus berpindah ruas, maka nanti prosesnya adalah 6x ini menjadi berubah tanda. Karena dia positif, berarti kalau pindah ruas menjadi negatif, ya. Nah, sehingga kita peroleh 7x dikurangi 6x. Nah, begitu juga untuk yang ini dikurangi 6 ini. Dikurangi 6 ini berarti kan harus kita dekatkan dengan 4. Berarti kan pindah ruas. Karena ini dikurangi 6, maka karena pindah ruas menjadi ditambah 6. Nah, dari 7x dikurangi 6x berarti kan 1x tadi ya, atau x. Kemudian sama dengan 4 tambah 6, 10. Nah, operasi hitung yang kedua adalah perkalian. Jadi di sini ada dua macam. Jadi perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Yang kedua adalah perkalian antar bentuk aljabar. Untuk perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar itu kita lihat misalnya bilangan k yang dikalikan dengan ax. Jadi konstanta yang dikalikan dengan ax berarti hasilnya adalah kax. Kemudian ada juga bilangan konstanta k yang dikalikan dengan ax ditambah b. Jadi bentuk aljabar ax ditambah b. Maka caranya mengalikan adalah satu persatu. Jadi k dikalikan ax dulu berarti menjadi kax. Kemudian setelah itu k dikalikan b. Jadi menjadi kb. Contohnya, sederhanakan bentuk ini. 3 kali x dikurangi 2 ditambah 5 kali 7x ditambah 1. Nah, untuk melakukan penyederhanaannya, maka kita lakukan perhitungan satu-satu. Jadi 3 kita kalikan x dulu, kemudian setelah itu 3 kita kalikan negatif 2. Nah, hasilnya adalah 3x dikurangi 6. Begitu juga untuk yang 5 kali 7x ditambah 1. Di sini berarti 5 kita kalikan 7x dulu. Kemudian setelah itu kita kalikan 5 dengan 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 35x ditambah 5. Nah, setelah sampai sini, prosesnya sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, yakni yang sejenis nanti kita dekatkan. Berarti di sini kan 3x sejenis dengan 35x. Nah, untuk yang ini negatif 6 berarti ini sejenis dengan 5. Jadi kita saling dekatkan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita lakukan perhitungan. Jadi 3x ditambah 35x menjadi 38x. Kemudian 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 38x dikurangi 1. Kita lanjutkan ke perkalian antara dua bentuk aljabar. Untuk perkalian dua bentuk aljabar, jadi contohnya adalah misalnya bentuk ax ditambah b kali cx ditambah d. Maka untuk melakukan penghitungannya, caranya adalah ax kita kalikan cx dulu. Hasilnya adalah acx kuadrat. Kemudian setelah itu ax kita kalikan d. Setelah kita kalikan cx, sekarang kita kalikan d. Hasilnya adalah adx. Setelah itu ganti b yang dikalikan cx, hasilnya bcx. Kemudian b kita kalikan d, hasilnya bd. Nah, kalau kita amati di sini ada suku yang sejenis, yakni adx dengan bcx. Berarti adx dan bc tambah bcx ini masih bisa kita sederhanakan. Sehingga bentuk ini akhirnya setelah kita lakukan penyederhanaan, hasilnya adalah acx kuadrat ditambah ad tambah bc.
X ditambah BD. Jadi ADX dengan BCX ini bisa kita jumlahkan. Contohnya, jabarkan perkalian bentuk aljabar berikut. Nah, di sini ada 3 soal. Kita lihat satu persatu. Untuk yang pertama, berarti kita lakukan perkaliannya satu demi satu ya. 3 kita kalikan A, kemudian 3 kita kalikan negatif 2B, kemudian 3 kita kalikan 5C, sehingga hasilnya adalah 3A dikurangi 6B ditambah 15C. Udah. Nah, sekarang untuk yang B, 3X ditambah 2 kali 2X ditambah 5. Nah, hasilnya kita lakukan kita hitung satu persatu ya. 3X dikalikan 2X dulu, hasilnya adalah 6X kuadrat. Kemudian 3X kita kalikan 5, itu sama dengan 15X. Kemudian 2 dikalikan 2X, hasilnya 4X. Kemudian 2 kita kalikan 5, hasilnya 10. Nah, kita lihat di sini ada suku yang sejenis, yakni 15X dengan 4X. Berarti ini bisa kita hitung ya. Sehingga kita peroleh 6X kuadrat ditambah 19X ditambah 10. Kemudian untuk yang ketiga, X ditambah Y kali X dikurangi Y. Dengan cara yang sama, berarti X kita kalikan X dulu, X kuadrat, kemudian X kita kalikan negatif Y menjadi negatif XY, kemudian Y kita kalikan X, hasilnya adalah XY, kemudian Y kita kalikan negatif Y, hasilnya adalah negatif Y kuadrat. Nah, di sini ada suku yang sejenis, yakni negatif XY ditambah XY, itu kan hasilnya 0. Sehingga kita tinggal X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kita lanjutkan ke pembagian. Jadi hasil bagi dua bentuk aljabar itu dapat diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing dari bentuk aljabar tersebut. Kemudian setelah itu melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Langsung saja kita lihat contohnya. Di sini ada 6XY dibagi 4X dan 18P kuadrat Q ditambah 12PQ kuadrat yang dibagi oleh 2PQ. Untuk yang pertama, 6XY dibagi 4X. Nah, kita tulis dalam bentuk yang susun ke bawah ya. 6XY dibagi 4X. Nah, ini faktornya yang sama adalah X ya. Jadi faktor sekutunya, jadi faktor yang sama itu X. Nah, berarti X-nya ini bisa kita coret karena pangkatnya sama. Nah, berarti kita tinggal menyederhanakan yang 6/4. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 3/2 ya. Jadi 3Y per 2, atau kita tulis dalam bentuk 3/2Y. Kemudian contoh yang B. 18P kuadrat Q ditambah 12PQ kuadrat dibagi 2PQ. Nah, ini kita buat susun ke bawah saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lihat pada pembilangnya. Di sini pembilangnya itu 18 dengan 12, kita cari FPB-nya. Jadi FPB dari 18 dan 12 itu adalah 6. Ya. Kemudian PQ kuadrat dengan P kuadrat Q dengan PQ kuadrat. Nah, ini kalau kita faktorkan berarti faktor sekutunya itu adalah PQ. Sehingga untuk pembilangnya itu bisa kita tuliskan menjadi 6PQ kali 3P ditambah 2Q. Terus dibagi dengan 2PQ sendiri. Nah, di sini berarti 6PQ dengan 2PQ. Nah, itu bisa kita sederhanakan. Nah, ini sama-sama PQ ya, bisa kita coret, sehingga tinggal 6 dibagi 2 kan 3. Berarti 3 kali yang di dalam kurung 3P ditambah 2Q. Kita lanjutkan ke perpangkatan. Jadi operasi perpangkatan itu kan perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jadi untuk sebarang bilangan bulat A itu akan berlaku bahwa A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A dan seterusnya sampai N faktor.
Nah, sifat perpangkatan pada bilangan bulat itu juga berlaku bagi bentuk aljabar. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Tentukan hasil perpangkatan dari bentuk aljabar 4p², kemudian negatif 2xy² z pangkat 3 yang dipangkatkan 3, kemudian negatif 5x² y yang dikuadratkan. Nah, untuk yang pertama 4p², nah kita tahu bahwa tadi operasi perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama. Berarti kalau 4p² itu artinya adalah 4p kali 4p. Nah, yang bilangan kita kalikan dengan bilangan, yang variabel kita kalikan dengan variabel. Berarti kita peroleh 16p². Atau kita boleh juga menggunakan cara langsung dipangkatkan. Jadi 4p², nah ini hasilnya adalah 4-nya kita pangkatkan sendiri, p-nya kita pangkatkan sendiri, sehingga langsung diperoleh 4²-nya 16, p²-nya ya p², sehingga hasilnya 16p². Kemudian contoh yang kedua, negatif 2xy² z pangkat 3 yang dipangkatkan 3. Perhatikan di sini tanda negatif itu terletak di luar kurung. Berarti artinya yang dipangkatkan 3 itu hanya yang di dalam kurung. Ingat, yang dipangkatkan 3 berarti hanya yang di dalam kurung. Sehingga untuk mengerjakannya kita tetap tulis negatifnya dulu, kemudian lakukan proses pemangkatan untuk yang di dalam kurung. 2 dipangkatkan 3, 8. X dipangkatkan 3 berarti X pangkat 3. Y pangkat 2 dipangkatkan 3 jadi Y pangkat 6. Kemudian Z pangkat 3 dipangkatkan 3 jadi Z pangkat 9. Nah, setelah ini barulah kita kalikan dengan negatifnya tadi, sehingga kita peroleh hasilnya adalah negatif 8x pangkat 3 Y pangkat 6 Z pangkat 9. Contoh yang ketiga, negatif 5x² Y yang dikuadratkan. Perhatikan di sini tanda negatif itu terletak di dalam kurung. Berarti kita lakukan proses pemangkatan yang ada di dalam kurung ini. Jadi negatif 5 langsung kita pangkatkan 2, bukan hanya 5-nya ya, tapi negatif 5-nya kita pangkatkan 2 menjadi 25. Kemudian x²-nya kita pangkatkan 2 menjadi x pangkat 4. Dan y kita pangkatkan 2 menjadi y², sehingga kita peroleh hasilnya adalah 25x pangkat 4 y². Nah, sekarang kita langsung belajar ke penggunaan aljabar untuk menyelesaikan masalah. Contoh yang pertama, panjang sebuah persegi panjang 4 cm lebih dari lebarnya. Jika keliling persegi panjang itu 84 cm, tentukan luas persegi panjang itu. Nah, di sini kita misalkan lebarnya itu L. Kalau lebarnya L berarti panjangnya kita misalkan P. Nah, sekarang kita lihat per kalimat. Di situ dikatakan bahwa panjang persegi panjang 4 cm lebihnya dari lebarnya. Berarti kalimat ini jika kita tulis dalam bahasa matematika itu menjadi P sama dengan L ditambah 4. Jadi panjangnya itu lebih 4 cm dari lebarnya. Kemudian kalimat selanjutnya, keliling persegi panjang itu 84 cm. Berarti kita tulis K-nya untuk mewakili keliling ya, sama dengan 84. Nah, setelah itu kita terapkan rumus keliling keliling persegi panjang ya. Berarti K sama dengan 2 kali P ditambah L. Nah, perhatikan di sini ada variabel P. Nah, variabel P ini nanti kita ganti dengan ini. Tadi kan katanya P sama dengan L ditambah 4. Nah, berarti P ini nanti kita ganti dengan L ditambah 4. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi 84 sama dengan 2 kali yang P-nya diganti L tambah 4, kemudian ditambah dengan L yang dari atasnya itu. Nah, L itu sendiri.
Dan kita lakukan perhitungan L ditambah L, berarti kan 1L ya, sama dengan X tambah X tadi ya kan jadi 2X. Berarti L kalau ditambah L menjadi 2L, dan ditambah 4. Setelah itu kita lakukan perhitungan seperti pada perkalian tadi ya, 2 dikalikan 2L berarti menjadi 4L, ditambah 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Nah, kita kumpulkan untuk suku-suku yang sejenis. Nah, berarti di sini 4L kan sudah tidak ada temannya. Tapi untuk yang 84 itu sejenis dengan 8. Nah, berarti kita dekatkan. Karena 8 itu di ruas kanan, kita pindah langsung ke ruas kiri, berarti berubah tanda. Sehingga kita peroleh 84 dikurangi 8 sama dengan 4L. Atau kita balik ya, 4L berarti sama dengan 76. Sehingga L-nya sama dengan 76 dibagi 4, L-nya sama dengan 19. Nah, untuk L sama dengan 19 yang sudah kita temukan, kemudian kita substitusikan ke nilai P-nya tadi. P-nya kan sama dengan L tambah 4, berarti ya kita gantikan L-nya dengan 19, sehingga kita peroleh P-nya itu sama dengan 19 ditambah 4 sama dengan 23. Nah, karena yang ditanyakan luasnya, dan kita tahu luas itu sama dengan panjang kali lebar, kita masukkan luasnya sama dengan 23 kali 19. Ini kebalik ya, jadi sama saja tapi hasilnya di 23 kali 19 sama dengan 437. Jadi luas persegi panjang itu adalah 437 cm persegi. Contoh yang kedua, diketahui usia ibu 5 kali usia anaknya. 3 tahun kemudian usia ibu itu 4 kali usia anaknya. Tentukan usia ibu dan anak saat ini. Nah, di sini kita misalkan X itu umur ibu, kemudian umurnya anak itu Y. Nah, kita lihat sekarang kalimatnya. Usia ibu 5 kali usia anaknya. Ingat tadi umur ibu itu X, umur anaknya Y. Kalau usia ibu 5 kali usia anaknya, maka jika kita tulis dalam kalimat matematika menjadi X sama dengan 5Y. Nah, kemudian kita anggap ini adalah persamaan yang pertama ya. Nah, kemudian untuk pernyataan yang berikutnya, 3 tahun kemudian usia ibu 4 kali usia anaknya. Nah, 3 tahun kemudian, nah jika umur ibu sekarang X, berarti 3 tahun kemudian berarti kan ditambah 3 ya, karena kan 3 tahun lagi. Berarti kalau sekarang X, 3 tahun lagi umur ibu itu X tambah 3. Begitu juga untuk umur anaknya. Jika sekarang Y, berarti 3 tahun kemudian itu umur anaknya menjadi Y ditambah 3. Nah, sekarang kita berbicara untuk usia ibu dan anak 3 tahun yang akan datang. Nah, berarti untuk 3 tahun yang akan datang bisa kita tuliskan menjadi X ditambah 3 itu sama dengan 4 kali Y ditambah 3. Jadi 3 tahun yang akan datang umur ibu sama dengan 4 kali umur anaknya. Nah, ini kita anggap persamaan kedua. Langkah selanjutnya, substitusikan persamaan pertama itu ke dalam persamaan kedua. Kita tahu persamaan kedua tadi kan X ditambah 3 sama dengan 4 kali Y ditambah 3. Nah, di sini untuk variabel X-nya itu kita ganti dengan ini. Tadi kan katanya X sama dengan 5Y. Nah, berarti X-nya ini kita ganti dengan 5Y. Sehingga kita peroleh sekarang 5Y ditambah 3 sama dengan 4 kali Y ditambah 3. Kemudian kita lakukan perhitungan 4 kali Y tambah 3 jadi 4Y ditambah 12. Nah, setelah sampai di sini kembali kita ke cara yang sebelumnya, bahwa untuk suku-suku yang sejenis itu kita dekatkan supaya kita mudah melakukan penghitungannya. Di sini ruas kiri ada 5Y, ruas kanan ada 4Y. Ruas kiri ada 3, ruas kanan ada 12. Jadi kita saling dekatkan.
Kemudian kita peroleh hasilnya sekarang adalah 5Y dikurangi 4Y sama dengan 12 dikurangi 3. 5Y dikurangi 4Y tadi 1Y ya, sama dengan 9, atau Y sama dengan 9. Y ini adalah usia anaknya. Nah, sekarang jika Y-nya 9, bagaimana dengan usia ibu atau X-nya? Nah, untuk Y sama dengan 9, tadi kan katanya X sama dengan 5Y. Berarti sama dengan 5 kali 9, sama dengan 45. Jadi saat ini usia ibu itu adalah 45 tahun dan usia anaknya 9 tahun. Nah, itulah bahasan kita tentang konsep aljabar. Konsep aljabar ini sangat penting untuk mengerjakan konsep-konsep yang lain, seperti konsep himpunan, persamaan linear satu variabel, aritmatika sosial, dan sebagainya. Nah, sebelum ibu akhiri, ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap semangat belajar, dan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.